Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar suara mic dan speaker kita lebih jernih pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi teman-teman silahkan ketik saja di menu pencarian Windows ya. Ketik Device Manager ya, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang Device Manager yang paling atas. Nah, jadi di sini kita pertama-tama perlu mengetahui terlebih dahulu apakah driver mic dan speaker kita itu sudah memakai driver yang terbaru ya. Nah, jadi teman-teman di sini silakan cari yang namanya audio inputs and outputs ya. Inputs and outputs, teman-teman klik anak panahnya. Nah, kemudian di sini akan muncul nih beberapa headphone atau mungkin speaker ya kan, atau mungkin mic teman-teman ya kan. Nah, teman-teman silakan untuk klik kanan, kemudian update driver, kemudian teman-teman pilih yang search automatically for drivers ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti drivernya sudah memakai yang terbaru ya. Jadi teman-teman ini lakukan di semua mic maupun speaker ya. Nah, ini gua bakal lakuin semuanya. Kalau teman-teman lebih banyak dari punya gua, nah kalian coba gituin semua ya. Nah, jika sudah selesai dan kalian sudah memakai driver terbaru, nah sekarang teman-teman silakan buka kontrol panel. Ya, kontrol panel seperti ini. Kemudian teman-teman pilih kontrol panel ya. Nah, kemudian teman-teman pilih yang hardware and sound ya. Hardware and sound. Kemudian teman-teman pergi ke sound. Ya, sound yang ini. Nah, jadi di sini ya. Jadi yang perlu kita lakukan. Nah, jadi di bagian playback ini merupakan speaker kita ya. Entah kalian memakai speaker atau mungkin headphones ya kan. Nah, sekarang kita bakal klik kanan, kemudian properties ya. Nah, ini adalah speaker punya gua ya. Nah, kemudian kita bakal pergi ke yang namanya enhancement ya, enhancement. Nah, jadi di sini teman-teman silakan untuk centang disable all enhancement ya. Jadi teman-teman silakan centang untuk disable all enhancements. Kemudian jika sudah, teman-teman klik apply. Kemudian teman-teman pergi ke advance. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan untuk formatnya ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling besar ya. Jadi di sini gua yang paling besar itu 24 bit. Nah, kemudian untuk hertznya ya, untuk hertznya di sini teman-teman pilih yang 48.000 ya. Nah, tetapi kalau misalkan kalian tidak ada yang 24 bit, nah kalian bisa pilih yang 16 bit ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kalian nggak ada 24 bit, kalian bisa pilih yang 16 bit ya. Tapi untuk hertznya sendiri kalian pilih yang 48.000 ya. Nah, jadi kalau di sini gua ada 24 bit dan 48.000 hertz ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply. Kemudian untuk spatial sound di sini pastikan kalian untuk off-kan saja ya. Nah, jika sudah bisa diklik OK. Nah, jadi untuk speaker sudah selesai dan sekarang gua bakal masuk ke headphones ya. Jadi kalau teman-teman ada headset atau mungkin headphones ya kan seperti gua ya kan. Nah, teman-teman bisa langsung klik kanan, kemudian properties. Kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke enhancement. Kemudian di sini teman-teman untuk centang disable all enhancement ya, karena untuk enhancement sendiri ya itu akan menambahkan entah untuk bassnya di boost, kemudian ada loudness equalization. Nah, kita kan nggak mau nih untuk ditambah-tambahin, makanya kita wajib mencentang disable all enhancement agar semua suara yang keluar dari headphone atau mungkin speaker kita itu benar-benar dari alatnya atau barangnya langsung ya. Jadi nggak ada tambahan kayak bass sendiri dari Windows atau mungkin ada perubahan equalization ya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jika sudah bisa diklik apply. Kemudian untuk formatnya sendiri ya, itu juga sama. Teman-teman bisa pilih yang 24 bit kemudian 48.000 Hz ya. Nah, jadi kalau kalian nggak ada yang 24 bit, kalian bisa pilih yang 16 bit 48.000 Hz ya.
Nah, yang penting untuk hertznya itu 48.000 ya. Nah, jika sudah selesai bisa diklik apply. Kemudian teman-teman pergi ke Spatia Sound. Di sini juga sama, kalian pastikan untuk off saja. Jika sudah selesai bisa diklik OK. Nah, jadi di sini untuk speaker dan juga headphone sudah selesai. Jadi kita bakal pergi ke mic ya. Jadi teman-teman pergi ke sebelahnya yaitu recording ya. Nah, jadi di sini gua ini total ada 3 mic ya. Mungkin kalau kalian cuma satu atau mungkin dua ya. Nah, jadi teman-teman silakan cari untuk mic asli teman-teman ya. Nah, kalau yang mic asli itu biasanya yang ada centang hijaunya ya. Yang ini. Nah, jadi ini emang mic asli gua ya. Jadi teman-teman silakan klik kanan, kemudian properties. Kemudian di sini teman-teman silakan ke listen. Nah, kemudian pastikan untuk power management ya. Di sini untuk pilihannya itu adalah continue running. Ya, jadi kalau misalkan kalian itu yang biasanya pakai laptop ya kan, kalau misalkan baterai kalian memasuki mode baterai power, nah nanti untuk mic-nya tetap continue running ya. Jadi dia nggak bakal mati. Kemudian teman-teman pergi ke levels. Nah, ini kalian pastiin saja ya untuk levels ini karena ini kan tergantung dari keinginan kalian atau kebutuhan kalian masing-masing ya. Kalau gua itu berada di 100, kemudian untuk boostnya itu adalah 10.0 dB ya. Kemudian kita bakal ke advance. Nah, jadi di sini ya, untuk advance ya, kalian juga sama ya, pilih yang 24 bit, kemudian 48.000 Hz ya. Nah, lagi-lagi kalau kalian tidak ada yang 24 bit, kalian bisa pilih yang 16 bit tapi hertznya itu juga 48.000 ya, karena yang paling bagus ya untuk hertznya sendiri itu adalah 48.000 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sini gua bakal pilih ini. Kemudian jika sudah teman-teman bisa klik apply. Nah, jadi di sini ada keterangan ya bahwa device ini tuh sedang digunakan pada aplikasi lain ya. Jadi memang mic-nya ini lagi dipakai ya buat record ya. Jadi gua pilih no dulu, tapi gua bakal ganti ya setelah gua selesai record ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik OK ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk speaker atau headphones dan mic ini sudah selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya, teman-teman silakan pergi ke communications. Kemudian di sini teman-teman silakan untuk pilih do nothing. Ya, yang awalnya itu teman-teman pilihnya reduce the volume of other sounds by 80%. Kalian bisa pilih do nothing ya. Kalian pilih do nothing. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply. Lalu oke. Nah, jadi di sini sudah selesai ya. Nah, jadi di sini gua bakal kasih tahu ke kalian dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian nih yang memakai laptop ya, pengguna laptop ya, jadi nggak ada PC atau komputer sama sekali. Nah, kalau untuk laptop memang ada mic ya, mic yang tertanam di laptopnya langsung ya. Tetapi saran dari gua, mending kalian jangan pakai mic yang bawaan laptopnya ya. Karena menurut gua kalau mic-nya itu pakai bawaan laptop itu takutnya kipas ya. Kalau di laptop kalian itu ada kipas pendinginnya, nah itu nanti takutnya masuk nih mic-nya. Jadi kalau misalkan kalian sering record ya kan atau sering rekaman, nah itu takutnya nanti suara kipasnya masuk atau kerekam ya. Dan kalau bisa kalian pakai mic yang bawaan headset atau headphone, atau kalian bisa pakai mic yang berdiri sendiri ya. Jadi yang lepas ya, yang berdiri sendiri itu, nah itu lebih baik ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi ada beberapa tambahan kalau misalkan kalian sering menggunakan dua aplikasi ini ya, maka kalian sebaiknya ubah settingan ini ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah OBS ya. Jadi untuk OBS itu ini ya. Jadi untuk OBS ya, di bagian mic ya, ini mic kalau misalkan kalian sudah ketambah mic atau aux ya. Itu kalau misalkan kalian pengen suaranya jernih ya kan, atau suara dari kalian itu jernih ya ketika kalian habis selesai rekaman atau recording. Nah, teman-teman bisa tambahin untuk beberapa filter bawaan dari OBS. Jadi kalian silakan
klik 3 titik ini ya yang di sini, kemudian pilih filter. Nah, jadi di sini gua memang memakai noise suppression ya. Jadi untuk metodenya gua pilih RN noise. Nah, jujur banget kalau misalkan gua nggak pakai filter noise suppression ini, untuk hasil suara dari gua ya yang dari mic ini itu bakal ada suara krecek-krecek ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sama nih, ya kalau kalian suara kalian itu kayak ada krecek-krecek ya. Nah, kalian coba tambahkan filter noise suppression dengan cara klik tanda plus, kemudian pilih noise suppression, kemudian kalian pilih yang RN noise ya. Nah, jika sudah kalian bisa klik close ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian pergi ke settings, kemudian pergi ke audio, kemudian pastikan untuk sample rate-nya kalian pilih 48 kHz ya atau 48.000 Hz ya. Nah, jika sudah selesai bisa diklik apply, kemudian OK ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi Bandicam ya. Nah, jadi kalau kalian suka recording atau rekaman memakai Bandicam ya selain OBS, nah kalian bisa nih ngikutin ya. Nah, jadi di sini teman-teman silakan pergi ke video, kemudian di bagian bawah sini teman-teman klik settings. Nah, kemudian pastikan untuk tipe filenya kalian pilih AVI ya, karena kalau kalian pilih MP4 bakal berbeda ya. Nah, kemudian di bawah sini ada audio. Jadi ini pastikan untuk kodeknya kalian pilih PCM. Kemudian untuk save as original format ini nggak usah dicentang. Kemudian channelsnya kalian pilih stereo. Dan lagi-lagi untuk frekuensi kalian pilih 48.000 Hz ya. Nah, jika sudah kalian bisa klik OK ya. Nah, kemudian begitu pula dengan aplikasi editing kalian. Entah kalian memakai Adobe Premiere Pro atau mungkin Wondershare Filmora ya kan. Nah, pastikan juga untuk frekuensi ya, frekuensi audionya itu kalian pilih 48.000 Hz dan juga untuk bitrate audionya kalian pilih yang tertinggi ya. Jadi kalian lihat untuk pilihannya, kemudian pilih yang tertinggi ya. Oke. Oke, jadi video tentang cara agar suara mic dan speaker kita lebih jernih pada PC kita itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih baik pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke. Oke, video ini sampai sini dulu di next video ya. Dadah.